Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 20 Februari 2024. Kita akan mendengar firman Tuhan dalam pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kau menjagai, Kau melindungi kami Tuhan. Dan Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan saat ini kami mau belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, Roh Kudus. Biarlah Engkau memberikan hamba hikmat untuk bisa menyampaikan kebenaran ini. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, banyak hal-hal yang baik, ya, bahkan sangat baik yang diajarkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima selama ini, ya. Dan ada satu, ya, dari sekian ini salah satu yang diinginkan Tuhan, salah satu yang diinginkan oleh Allah Bapa, bagaimana anak-anaknya, umat-umatnya, orang-orang percaya itu bisa fokus pada satu hal yang itu penting bagi nasib kekal jiwanya. Ya, jadi ingat, kita harus fokus untuk hal-hal yang prinsip, hal-hal yang major, yang penting, yang itu berkenaan dengan nasib kekal jiwa kita. Ya, artinya apa? Kita memperjuangkan sesuatu yang itu nanti menentukan kemana kita nanti pergi setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini. Ya, jangan kita tidak memikirkan hal ini dan kita hanya punya keyakinan, punya iman, ya, iman bahwa aku diselamatkan karena aku menjadi orang percaya, hanya beriman tetapi kenyataannya peragaan hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pantas masuk langit baru bumi baru. Nah, ini yang ditakutkan Tuhan, ya. Jangan sampai orang percaya hanya punya keyakinan di dalam mulut, ya, tetapi itu tidak dinyatakan dalam perbuatan nyata, dalam peragaan hidupnya, ya, yang akhirnya orang akan bisa melihat dan akan bisa menilai bahwa orang seperti ini tidak mungkin mereka akan masuk api kekal, ya. Jadi ucapan mulut kita, keyakinan kita bahwa kita beriman, aku percaya pada Tuhan, ya, itu memang benar, tapi harus kita buktikan, sampai pada taraf peragaan hidup yang bisa dilihat orang, ya, terlebih bisa memberkati banyak orang, ya. Dan hal yang tidak kalah penting adalah Tuhan Allah Bapa tidak ingin, ya, fokus kita digeser untuk hal-hal yang tidak perlu, ya, yang seringkali saya katakan hal-hal yang remeh-temeh, yang mestinya bisa kita abaikan, ya, karena kalau kita menanggapi hal-hal seperti ini, wah, energi kita bisa habis di situ, ya, energi kita bisa habis di situ, waktu pikiran kita bisa habis di situ, padahal Tuhan katakan itu tidak perlu. Ya, itu tidak perlu. Kamu harus memikirkan, ya, pikirkanlah apa yang kudus, apa yang suci, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti dikatakan dalam Filipi, itu yang kita pikirkan. Apa yang mulia, itu yang kita pikirkan. Kita jangan pernah memikirkan hal-hal itu yang akan membuat jiwa kita itu terkontaminasi dengan pikiran-pikiran jahat. Jangan sampai nurani kita itu terkontaminasi dengan spirit dunia. Ya. Memang itu kelihatannya bukan sesuatu yang salah, tetapi yang jelas itu bukan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Maka kalau Alkitab katakan, ya, pergaulan yang buruk itu akan mempengaruhi kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk itu akan memporak-porandakan bangunan rohani yang kita bangun bertahun-tahun, ya. Jadi kita bertahun-tahun menjadi orang percaya yang taat setia,
ya, dengar firman, ikut aktif dalam pelayanan, dalam setiap aktivitas gereja, ya, kita terus. Tetapi sementara kita memilih salah, memilih pergaulan yang salah. Dari sekian, dari 6 atau 5 orang itu hanya kita saja yang rohani, yang lainnya duniawi atau setengah duniawi, apalagi ada yang benar-benar fasik. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Nanti kita bisa lihat di mana letak bahayanya pergaulan itu. Misalnya gini, Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara disakitin, dilukai oleh orang lain, ya, teman, ya, tersakiti kita. Nah, teman-teman kita yang satu pergaulan dengan kita, komunitas kita itu tahu bahwa orang itu menyakitin kita. Ya. Nah, kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan. Ya, bahkan Alkitab ajarkan bagaimana kita harus mendoakan, memberkati orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Tetapi Bapak Ibu saya ingat, teman-teman sekitar kita itu tidak satu frekuensi dengan kita. Ya, mereka orang-orang yang duniawi. Konsepnya apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu jual, gua beli. Nah, ini prinsip orang dunia. Maka di depan saya katakan, kelihatannya tidak salah itu. Ya, karena kita disakiti dulu. Dan kalau kita membalas pun, teman-teman kita pasti di belakang kita membela. Tetapi ingat, itu bukan cara Tuhan. Ingat, itu bukan cara Tuhan. Nah, ini yang selalu saya khawatirkan terhadap anak-anak kita, orang-orang percaya yang imannya belum kokoh, belum kuat. Kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, pasti ketika kita disakitin, kita merenungkan, kita langsung mengampuni, ya, kita melupakan, kita memaafkan, bahkan kita bisa mendoakan dan memberkati, ya. Tapi kalau orangnya itu memang benar-benar orang yang punya niat jahat terhadap kita, ya udah, kita mengambil jarak, ya, kita tidak bersentuhan, ya, kita tidak komunikasi dengan orang-orang seperti ini, ya, kita bisa seperti itu. Tetapi orang-orang sahabat-sahabat sekitar kita itu pasti dia akan memprovokasi kita. Dia pasti akan seperti manas-manasi. Wah, nggak bisa. Misalnya nih, bahasa orang Betawi, lu dihina, lu masa lu harus bikin perhitungan. Ya, emang dia siapa? Jangan takut, gua ada di belakang lu. Nah, kan suka begitu. Kita ini ada di belakang lu, kita tuh pasti membela kamu karena kamu benar. Nah, kita bisa goyah. Ya, kita bisa goyah karena apa? Teman-teman kita, misalnya kita berenam, yang 5 atau yang 4 itu mendorong untuk kita bikin perhitungan untuk membalas. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Nah, ini makanya kalau Alkitab katakan pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Bangunan berpikir kita yang udah bagus itu dirusak oleh karena pergaulan. Karena orang-orang sekitar kita itu yang memprovokasi kita untuk melakukan perbuatan yang itu jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka betapa pentingnya orang tua, ayah, ibu, ya, siapapun mereka yang sudah cukup usia harus dewasa rohani. Ya, jangan malah ngomporin, jangan. Kita harus bisa meredakan amarah anak-anak kita, ponakan cucu kita reda. Ya, bagaimana seperti yang Alkitab ajarkan. Ya, tetapi sekali lagi itu tidak mudah. Kadang-kadang orang tua sendiri kalau anaknya terlalu tersakiti, waduh, bisa lebih ganas dari anaknya. Iya, bisa lebih marah dari anaknya sendiri. Dia bisa bikin perhitungan. Dan ini, wah, ini sangat-sangat tidak rohani dan ini membahayakan. Ya, karena kalau hidup kita diisi dengan seperti itu, kita disakiti, kita memikirkan bagaimana membalas, kita dilukai, kita dirugikan, kita memikirkan bagaimana kita membalas. Udah, waktu kita habis dengan itu. Padahal, ingat, kita itu tidak mungkin tidak dirugikan orang lain. Tidak mungkin kita itu tidak dikecewakan orang lain. Tidak mungkin kita tidak pernah disakiti oleh orang lain. Tidak mungkin. Ya, bahkan pasangan hidup kita pun bisa melakukan hal itu.
orang-orang dekat kita bisa. Ya, dan semua itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, dan sekarang bagaimana respon kita? Kalau kita kokoh berpegang pada kebenaran firman Tuhan, oh itu kita abaikan. Ya, bukan berarti kita abaikan, bukan berarti kita ini, enggak, tetap kita nilai, kita renungkan perbuatan mereka, apakah ini memang satu kesengajaan, ya, apakah ini hanya karena emosional, apakah ini by design, jadi dirancang untuk melukai atau merugikan kita, itu kita harus tahu. Ya, kita harus tahu dan kita nanti merespon dengan benar. Kalau itu by design, jadi memang dia merancang untuk menjadi kita, ya udah kita jaga jarak. Ya. Tapi kalau kita emosi itu karena dia emosional, karena under pressure, dari tekanan hidupnya, ya kita tunggu sampai dia benar-benar dalam kondisi mental yang stabil baru kita ngomong. Kita ngomong dengan orang yang emosi percuma. Ya, apalagi kalau itu adalah kerabat dekat kita, saudara kandung kita, pasangan hidup kita. Oh, waduh, kita nggak boleh langsung memvonis. Ada saatnya orang itu under pressure, ya, dalam tekanan kejiwaan yang berat sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga ucapannya bisa tidak terkontrol dan itu bisa melukai siapa saja. Ya, maka kita harus memahami seperti dikatakan dalam kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 19, ya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. Kebenaran ini tidak mungkin tidak diketahui orang percaya. Nyaris, kalau saya katakan, 95% orang percaya ngerti, pernah baca ayat ini. Tetapi hanya sekian persen yang mengenakan ini dalam hidupnya. Ini jelas-jelas katakan, pembalasan itu adalah hakku. Ya. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Ya. Saya merenungkan kebenaran ini. Ya. Dari mulai kemarin merenungkan kebenaran ini. Ya, saya mendapatkan beberapa poin, ya, beberapa kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan itu menginginkan, Tuhan itu, Allah Bapa menginginkan kita memiliki nurani yang bersih. Ya, karena Alkitab katakan, ada pujian mengatakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya. Ya. Jadi yang pertama, Allah Bapa, Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu punya kemurnian hati, kesucian hati. Ya, artinya apa? Di dalam bejana hati kita itu jangan ada bercak-bercak sebagai tanda bahwa kita punya akar kepahitan dengan si A, si B, si C. Kita sedang merancang pembalasan. Itu jangan mengisi bejana hati kita. Makanya Tuhan katakan, kamu jangan memikirkan pembalasan. Ketika kamu memikirkan pembalasan, nurani kamu nggak bersih, hatimu tidak suci. Dan kalau itu kamu tidak mampu mengatasi, dan makin banyak, ya, makin banyak kesalahan orang lain yang kamu simpan sehingga memenuhi bejana hatimu, kamu tidak bisa masuk dalam hadirat-Ku. Ya. Jelas katakan, hanya orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang tidak punya akar kepahitan, yang boleh menyembah, yang boleh masuk tahta Tuhan. Coba. Ya, jadi Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku itu karena apa? Tuhan menginginkan bahwa kamu jangan punya hati nurani yang tidak bersih. Ya. Dan kebenaran ini sering kali saya suarakan. Sering kali saya suarakan. Saya merasa bahwa itu saya termasuk hamba Tuhan yang sering
menyuarakan tentang nurani yang bersih. Jangan membalas kejahatan. Ya, kita harus bisa mengampuni orang lain. Itu sering saya sampaikan. Karena apa? Karena bagi saya kapan itu merenungkan. Karena masalah hidup paling menyita pikiran orang percaya itu apa? Pengen balas. Coba, ya, pengen balas sakit hati terhadap orang lain. Kebanyakan itu, ya, menjadi pembicaraan, dikunjungkan, wah si A si B, ya, itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau Tuhan mengatakan pembalasan itu adalah hakku, artinya apa? Tuhan menginginkan kita punya nurani yang bersih, nurani yang suci. Jangan dicemari oleh guratan-guratan yang tidak kudus. Ya, di dalam bejana hati kita ada guratan-guratan yang itu tidak kudus. Ingin membalas, ingin bikin perhitungan, ya ingin ini, ingin itu, enggak. Ya. Jadi kita tangkap. Berarti Tuhan benar-benar menginginkan kita punya nurani yang bersih. Nah, orang-orang seperti ini, ya memang pertama berat, tapi nanti kalau udah terlatih, udah biasa. Ya, kayak Paulus itu saking seringnya menderita, ya saking seringnya menderita sengsara, dipersekusi. Jadi akhirnya dia menghadapi penderitaan itu sudah nggak ada nilainya. Kalau orang Jawa bilang, itu udah kayak segojangan. Sehari-hari yang aku hadapi, jadi udah nggak ngeluh lagi. Bahkan Paulus bisa katakan, mungkin kalau ada penderitaan yang kurang lengkap, boleh aku terima beban itu. Ya, itu yang pernah Paulus katakan. Seperti di dalam Kolose pasal 1 itu, yang Alkitab mengatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Ya. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi dia itu bersukacita kalau dia boleh menderita karena jemaat yang dia layani. Karena Paulus orang yang sudah terbiasa menderita. Ya, ini Paulus pasti udah nulis Roma, yang nulis Paulus itu ya pasti dia karena ngalami, dia bisa menulis ayat ini karena dia udah lulus dalam hal itu, dia nggak bales, ya, disakiti dia nggak bales. Ya, jadi yang pertama Tuhan menginginkan, Allah Bapa menginginkan supaya orang percaya memiliki nurani yang bersih, nurani yang suci, ya, karena di dalam bejana hatinya tidak ada guratan-guratan duniawi, ya, yang potensi untuk membawa kita melakukan perbuatan dosa, tidak ada. Yang kedua, Allah Bapa menginginkan supaya kita mempercayai Dia sepenuhnya. Ya, jadi kita sepenuhnya saya percayakan, udah terserah. Saya tidak akan balas itu. Pembalasan adalah haknya Allah, haknya Tuhan. Aku percaya. Kalau toh Tuhan tidak membalas, ya itu kebijaksanaan Tuhan. Ya, kalau kita disakiti oleh orang lain dan kita merasa sakit karena kita mengerti kebenaran ini, kita tidak mengadakan pembalasan, tapi hati kecil kita berharap untuk Tuhan membalas. Ya, membalas seperti yang kita inginkan. Ya kan ada seperti itu. Kita memang kita tidak membalas secara langsung, tetapi hati kecil kita, ya, hati kecil kita menginginkan Tuhan membalas dia dengan yang sepadan yang kita inginkan. Ya. Tapi kalau toh ternyata Tuhan tidak membalas seperti yang kita ingin, ya kita tidak boleh terganggu. Ya, kita harus percaya pada Tuhan. Ya, kita harus percaya. Ya, mungkin Tuhan bisa memaklumi kenapa orang itu berlaku curang atau berlaku jahat terhadap kita. Tuhan yang tahu kenapa orang itu seperti itu. Ya, kita aja yang nggak tahu, tapi Tuhan yang maha tahu. Oh, Tuhan memahami kenapa kamu sampai seperti itu. Ya, mungkin memang saya katakan tadi under pressure, ya, dalam tingkat emosional yang labil, ya, memiliki mental yang labil, itu bisa terjadi.
ya, dan orang-orang ini Tuhan menganggap dia justru perlu dibimbing. Ya, kalau kita kan lihat orang seperti itu kan kita pengennya kita balas, kita hantam, kita hancurkan. Tapi Tuhan beda cara berpikirnya. Ya, karena pada prinsipnya seperti 2 Petrus 3 katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, Dia menantikan supaya orang itu berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan itu tidak ingin seorang pun binasa. Dia menginginkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Makanya kalau ada orang yang melukai kita dan ternyata kita nanti-nantikan ternyata Tuhan tidak memberikan pembalasan yang sepadan, kita harus punya cara berpikir seperti Tuhan. Kita langsung ingat, oh iya ya, Tuhan mungkin mengharapkan dia bertobat, berbalik dan bertobat, yang akhirnya supaya dia tidak binasa. Ya, kan kadang-kadang kita beda. Yang kita inginkan, yang kita pikirkan itu berbeda jauh sama yang dipikirkan Tuhan. Makanya kalau Alkitab katakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu maksudnya itu, ya, supaya dengan kejadian-kejadian itu kita tidak menjadi tidak kaget, kita tidak heran, tidak aneh, ya, karena kita sudah memiliki cara berpikir seperti Tuhan berpikir. Jadi kita pun juga bisa menantikan, aku menantikan mudah-mudahan kamu berbalik dan bertobat supaya kamu tidak binasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sulit, ya. Yang ketiga, ya, yang pertama supaya kita memiliki kesucian hati, yang ketiga supaya kita percaya penuh, yang kedua kita percaya penuh pada Allah Bapa, jangan menaruh curiga apapun, kita percaya, ya. Yang ketiga, supaya, ya, kalau dengan begini nanti supaya apa? Allah Bapa, Tuhan mengharapkan kita fokus untuk perkara-perkara major, perkara-perkara yang besar, yaitu tentang keselamatan jiwa kita, keselamatan jiwa orang-orang yang kita kasih. Ya. Jadi kita tidak memikirkan bagaimana kita membalas, sudah kita pikiran kita diarahkan untuk perkara-perkara yang prinsip. Kita berpikir, kita berjuang bagaimana keselamatan itu, seperti Ibrani katakan, bagaimana keselamatan itu menjadi milik yang pasti bagi kita. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, itu Bapak Ibu Saudara harus sampai memikirkan bahwa keselamatan itu menjadi milik yang pasti. Kita bisa mengatakan bahwa keselamatan telah menjadi milikku yang pasti. Itu kalau kita memang sudah peragaan hidup kita sudah memang seperti yang diinginkan Tuhan. Ya, jadi kita sudah tidak duniawi, ya, ada orang lain bisa cerita beli ini, beli itu, pergi ke sana, pergi ke situ, ya. Wah, karena memang dia diizinkan Tuhan punya kemampuan finansial yang hebat, ya. Sementara kita juga punya kemampuan finansial. Bisa juga, tapi kita sudah tidak tergoda untuk apa? Iri. Ya, untuk ngimbangi. Oh, dia bisa pergi ke sana, ya udah aku juga pergi ke sana. Dia bisa beli itu, aku juga besok mau beli itu. Enggak. Ya, jadi kita tidak mengimbangi nafsu duniawi orang-orang sekitar kita. Enggak. Ya, jadi kita arahkan. Dan nanti pada suatu saat kalau kita sudah punya perasaan, kita sudah tidak ingin menikmati keindahan dunia, ya, kita sudah siap atau bisa menerima perlakuan orang lain terhadap kita, jadi kita sudah tidak merespon dengan yang berlebih. Nah, kita mulai diarahkan untuk menjadi apa? Bagaimana kita berpikir, kita memikirkan hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang paling tarapan tinggi. Ini paling tarapan tinggi. Kalau kita belum bisa mematikan keinginan duniawi kita, jadi kita masih banyak keinginan, banyak keinginan yang kita tidak bisa mengendalikan dan selalu ada. Ini orang-orang seperti ini sulit hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, berkat itu bukan berarti hanya masalah memberi uang, meminjam, enggak. Berkat itu tentu dengan
seluruh peragaan hidup kita memberkati. Tutur kata kita, keputusan kita, ya, statement atau ucapan kita itu akan memberkati. Ya, jadi ingat, jangan pernah kita memikirkan pembalasan. Biar nurani kita bersih, benar-benar bersih, dan kita layak ada di hadirat Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, hanya orang-orang yang murni hatinya, yang di dalamnya tidak ada guratan-guratan keinginan duniawi untuk melakukan pembalasan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam setiap diri kami, anak-anak-Mu yang mendengarkannya, dan biar ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.